Silakan teman-teman menyimak penyampaian materi dari Mas Indra. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Indra. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tes suara aman ya? Suara aman terkendali ya? Aman. Tidak ada gangguan ya, kayak tadi ya. Nah, sekali lagi, ini materi tipis-tipis. Ini materi tipis-tipis yang memang nanti lebih lengkapnya itu di kelas berbayarnya ya. Salah satunya itu ada di master WhatsApp, ilmu chatting dan lain sebagainya. Nanti diinformasikan di kelas berbayar khusus WhatsApp. Nah, tapi insya Allah ilmu tipis ini memang bagian dari materi yang sudah pasti dapat betul-betul meningkatkan penjualan jika dipraktekkan, terus perbaikan, evaluasi kayak gitu. Oke ya. Izin perkenalkan, ini mungkin udah banyak yang kenal karena saya lihat semuanya orang-orang lama semua ya. Tapi sekilas saya kenalkan diri terlebih dahulu ya. Alhamdulillah rumah saya baru selesai ya, alhamdulillah baru selesai. Nah, target di tahun ini saya mohon doanya kepada teman-teman. Insya Allah saya pribadi ingin langsung haji aja ya, nggak umroh. Mohon doanya ya teman-teman ya, semoga bisa langsung umroh haji gitu bareng istri ya. Nah, saya ikhtiar untuk ke Ranas itu apa aja ya, tetap saya mengembangkan bisnis saya pribadi yang alhamdulillah udah lebih dari 5 tahun, yaitu Moza Clothing. Saya juga punya komunitas bisnis alumni. Saya juga punya target one day one business kayak gitu. Terus untuk di Pati Group alhamdulillah udah mau tahun ketiga sekarang di bagian sales dan CRM ya. Jadi teman-teman insya Allah dari produknya apa, saya dari 2017 memperdalam tentang WhatsApp, selabus, studi kasus dan lain sebagainya. Dari 2017 sampai detik ini insya Allah ada beberapa memang irisan pengalaman yang memang khusus yang di WhatsApp. Karena saya pribadi memperdalam copywriting, Facebook, IG, Instagram itu dari tahun 2017. Tepatnya kalau Facebook itu awal-awal 2016 sampai nama saya pribadi kalau buat Facebook itu udah nggak bisa kalau pakai nama saya pribadi gitu karena udah dimerahin, udah ditandain gitu. Ada akun saya yang sekarang untuk iklannya udah diblokir permanen kayak gitu. Tapi ya, nanti ada cara-caranya gimana caranya tetap bisa dimaksimalkan kayak gitu. Itu sekilas ya. Jadi dari WhatsApp ini belajar saya dari 2017 ya. 2017 akhir itu udah alhamdulillah sudah ngisi-ngisi di kampus. Nah, ini program saya Pelajar Go Digital, komunitas bisnis alumni, privat digital marketing. Nah, kalau privat ini simpelnya teman-teman maunya apa? Misalkan punya database, gimana caranya ngaktifin database, udah yang di privatin fokus kepada nilai inti dari masalah teman-teman gitu. Jadi enggak general umum yang lain. Nah, nanti hasil dari privat ini biasanya itu misalkan teman-teman butuh SOP sales, butuh SOP tentang chatting di WhatsApp-nya itu seperti apa. Nah, itu nanti inputnya ke situ. SOP follow up, SOP set, SOP yang memang nanti akan diterapkan pada sistem atau timnya masing-masing. Biasanya gitu untuk yang di privat. Nah, ini untuk di mentoring biasanya general ya, terkait materi-materi umum. Nah, ini pelatihan-pelatihan. Jadi alhamdulillah ya dari 2017 saya nge-share 17 akhir 2018 sampai saat ini dari mulai UMKM, corporate, swasta, alhamdulillah masih tetap ngisi-ngisi juga ya. Nah, ini program-program UMKM dari 2018 ya. 2017 akhir, 2018 sampai alhamdulillah terakhir itu pas corona aja belum dilanjut lagi. Nah, alhamdulillah untuk sertifikasi digital marketing expert-nya itu di tahun 2022. Nah, ini program-program memang ilmu yang saya praktekkan dari dulu sampai detik ini akan membedakannya dengan yang lain itu pembelajaran versi yang betul-betul belajar. Jadi saya udah berapa kali studi kasus, analisa, pembelajaran efektif yang dapat dicerna, yang pesertanya itu dapat yang seperti apa. Saya analisa itu, saya amati itu sampai efektif ke tingkat meningkatkan omset, meningkatkan penjual, perubahan pada bisnisnya itu
efektif belajarnya itu seperti apa, saya analisa seperti itu. Memang saat ini kayak yang paling bagus itu di tataran offline, karena kalau di offline itu nanti untuk ilmu teknis itu langsung praktek, teorinya pun hanya dua, yang efektif untuk belajarnya itu teorinya itu hanya 20% aja. Selebihnya teknik, praktek, langsung tanya jawab. Nah, tema yang paling efektif dapat memberikan efek pada perusahaan, baik bisnis teman-teman, baik dari penjualan ataupun yang lainnya, itu kalau yang offline itu temanya dengan BIMTEK, jadi bimbingan teknik. Nah, dengan bimbingan teknik, jadi memang teorinya sedikit, banyaknya praktek, kayak gitu. Jadi langsung praktek. Nah, ini program-program yang BIMTEK ya, bimbingan teknik, langsung praktek di hari itu juga. Jadi materinya cuma sedikit ngejelasin, langsung praktek, materi langsung dijelasin, langsung praktek. Kayak gitu. Nah, ini sampai detik ini saya juga masih terus belajar ya kepada guru-guru terbaik, karena seperti yang sering saya sampaikan gitu, Al-Quran juga udah ngasih benang merah gitu. Kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, orang yang terbaik gitu, harus memperbaiki hari demi hari. Kayak gitu. Orang yang beruntung itu orang yang memperbaiki hari ini dibanding hari sebelumnya, kayak gitu. Jadi terus belajar. Nah, sebelum WhatsApp bisnisnya dibahas, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih mainnya di WhatsApp, enggak TikTok, enggak Telegram, enggak yang lain gitu. Kenapa kita harus mainnya di WhatsApp? Nah, yang paling penting di era sekarang ini WhatsApp, alhamdulillah ya, jadi nomor satu ya untuk di aplikasi chatting. Nanti saya liatin datanya, takut saya keliru ya. Saya munculin juga datanya. Nah, jadi memang di Indonesia mayoritas orang, baik itu konsumen umumnya, masyarakat Indonesia itu nyaman menggunakan WhatsApp dibanding menggunakan untuk chattingnya ya. Jadi untuk chattingnya, jadi lebih nyaman menggunakan WhatsApp dibanding aplikasi yang lainnya gitu. Sankinya dibuka, interaksi dibanding email dan lain sebagainya. Jadi lebih nyaman itu mayoritas di WhatsApp. Jadi ada datanya saya munculin ya. Terus apalagi dari media sosial, dari Facebook, dari IG, jadi apapun teman-teman, cara iklannya, strategi iklannya, jurus iklannya, semua itu pasti di era sekarang itu semuanya bermuara ke WhatsApp. Maka dari itu kita betul-betul harus minimal standar nanti untuk CS, untuk yang business owner atau yang lainnya, minimal kita semua khususnya gitu harus paham tentang WhatsApp itu sendiri, kayak gitu. WhatsApp marketing itu seperti apa. Ini saya munculin datanya ya, kenapa WhatsApp. Ya tadi ya, kalau SMS, chatting itu sekarang mulai dulu ya, 2017 itu masih zaman SMS, pasti semuanya itu mayoritas berbayar. Nah, di sini untuk di WhatsApp sampai detik ini ya cuma modal kuota aja. Kita semua udah bisa ngirim ribuan, ratusan ribu bahkan sehari itu bisa via WhatsApp, kayak gitu. Terus apa lagi? Nah, ini potensi konsumennya sangat besar. Nah, makanya tadi medianya apa aja itu semuanya diarahkan ke WA gitu. Yang terbaru bahkan WA-nya itu bisa diiklankan dan masih banyak lagi, kayak gitu. Terus apa lagi? Ini di 2022 memang paling utama gitu. Jadi strategi apa mungkin teman-teman boleh dicek, boleh dibandingkan, boleh riset pribadi gitu. Karena WhatsApp ini dari global ya, khususnya di Indonesia maupun di dunia, itu semua biasanya bermuaranya itu di WhatsApp. Nah, kalau di Indonesia dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan WhatsApp. Kayak gitu. Ini aplikasi chatting, jadi teman-teman jualannya di IG, cari leads-nya di IG, semuanya ujungnya ke WA. Kayak gitu. Itu satu. Nah, nanti permasalahan di WA ketika teman-teman udah punya database, udah punya banyak yang masuk, udah tahu ilmunya, nanti cara ngolahnya itu seperti apa. Nah, itu yang harus dipelajari di WA. Kayak gitu, gimana aktif dan lain sebagainya, itu yang harus dipelajari di WA. Detailnya nanti kita bahas satu-satu ya. Terus apa lagi? Ya, tadi beda dengan email, beda dengan Telegram, beda dengan aplikasi lainnya. Ketika kita ada pesan di WA itu mayoritas orang itu langsung baca. Kayak gitu, mayoritas ya orang pada umumnya ya, kecuali memang kenapa orang ya kan sekarang udah banyak orang diabaikan, bahkan chat saya nggak masuk gitu, nggak masuk, bahkan nggak dibaca, nggak direspon gitu. Nggak bisa dikategorikan, biasanya umumnya itu nanti ada kesalahan-kesalahan. Kenapa sih nomor kita itu sampai seperti itu?
yang harus kita pelajari, gimana sih meningkatkan open rate pesan kita setiap di broadcast. Gitu. Nah, kalau di kelas-kelas buat teman yang udah ikut kelas WA marketing, ya pasti tahu ya, lempar pertanyaan terbuka. Jadi di broadcast standarnya itu gimana sih untuk meningkatkan ini open rate pesan kita dibuka, ya tadi kita harus paham beda antara sosial media sama WhatsApp marketing. Kayak gitu, sentuhannya beda kan biasanya. Yang di broadcast itu langsung informatif, langsung arahan nanti broadcast seperti apa. Nah itu jadi evaluasi dasar agar iklan pesan kita itu pasti dibuka, iya dibuka, tapi gimana caranya dari dibuka itu sampai direspon. Nah, nanti ada yang namanya KPI. Terus apa lagi? Nah ini fiturnya terus berkembang ya sampai saat ini gitu. Ada komunitas, ada grupnya yang tadinya 256 sekarang udah 500-an satu grup, terus berkembang fiturnya, bisa iklan dan masih banyak lagi. Nah ini kecanggihan dari sisi WhatsApp itu sendiri, makanya bisa eksis sampai saat ini, bisa menempati posisi ya paling banyak orang pakai gitu. Kayak gitu. Bahkan yang alhamdulillah pendampingan dari sisi privat semuanya alhamdulillah mayoritas dari modal maksimalin status buat di status itu omsetnya bisa naik gitu. Nanti spesifikasinya seperti apa saya sampaikan di hari ini ya. Terus apalagi pertemanan itu mudah ya. Sekarang cukup punya nomornya, cari nomornya di mana, udah otomatis kesinkron dengan HP kita. Dulu 2017 itu belum bisa kayak gini. Harus ada caranya, harus tahu dulu gimana cara hubunginnya. Kayak gitu. Sempat saya ngisi share 2017 itu materinya terkait ini aja. Gimana cara menghubunginnya. Nah, sekarang semuanya udah otomatis. Kita langsung terkoneksi dengan WA. Nah, gitu. Iya. Iya, nanti dapat rekamannya di-share ya untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Oke ya. Nah, terus yang paling penting potensi pertumbuhan aktif ya. Aktif itu ya selalu dibuka gitu. Orang itu pasti main di WA gitu, pasti lihat WA gitu. Itu tinggi gitu dan terus meningkat dibanding yang lainnya. Makanya kenapa semuanya ujung tombaknya itu ke WA. Di samping lebih dekat, lebih intens. Nah, terus yang paling penting ini fitur broadcast-nya canggih ya. Jadi sekali klik bisa sampai ke ribuan orang. Kayak gitu. Jadi sekali klik itu bisa sampai ke ribuan orang. Bahkan kalau bisa dimaksimalin di fitur komunitas, itu bisa puluhan ribu gitu. Bayangin satu grup itu isinya satu grup isinya itu 500 lebih lah isinya. 500 kali 20. Nah, total segitu udah jadi di komunitas yang terbaru di WA itu bisa sampai ya ke ribuan orang. Cuma memang fiturnya canggih, kitanya nih sebagai pelaku pengguna WhatsApp masih awam. Ini fungsinya buat apa, ini itu apa, bahkan komunitas ini disangka disamain kayak grup. Tapi kok grup isinya cuma saya sama adminnya aja gitu. Padahal itu yang namanya komunitas. Nanti saya liatin ya. Itu masih belum familiar mungkin di kalangan orang umum gitu. Tapi kalau di kalangan ya advertising, digital marketing itu udah paham gitu. Tapi memang di umum itu belum familiar gitu. Gimana cara memaksimalkannya. Nah, itu yang harus penting di awal. Ini sebelum ke materi inti ya, sebelum materi inti nanti saya bahas juga kenapa sih WhatsApp bisnis enggak WhatsApp biasa aja, kenapa sih kayak gitu. Nanti saya munculin. Nah, ini nanti untuk tanya jawab aplikasi dan lain sebagainya nanti saya jawab ya. Ya, dilanjut ya. Kayak gitu. Nanti untuk ini WA bisnis yang kayak gimana sih nanti saya jelasin. Adanya di mana nanti saya jelasin. Ada di sini semua ya. Tenang. Oke. Mindset di WhatsApp. Kalau teman-teman ingin mengubah WhatsApp-nya menjadi mesin uang, ini ya nanti ada sesi tanya jawab tersendiri ya. Nanti saya jelasin semuanya. Ini masih penjelasan aja. Karena kenapa kalau di online ternyata saya analisa pribadi ya, efektifnya itu memang dijelasin dulu gitu, dijelasin dulu baru tanya jawab TikTok. Memang
kalau dibandingkan offline, hasil impact kepada perusahaan, pada hasilnya itu kembali ke orangnya. Kalau orangnya melakukan tahap demi tahapnya, walaupun online, itu bisa maksimal. Tapi yang nggak punya waktu, bahkan nggak melakukan step by step-nya, ya hasilnya nggak maksimal. Kayak gitu. Izin saya lanjut dulu ya. Ini suaranya putus-putus nggak? Suaranya putus-putus nggak? Aman ya? Aman ya? Oke. Nah, ini mindset yang untuk di WhatsApp ini umum ya. Semua, pasti nggak semua sih, mungkin yang pengguna WhatsApp itu minimal harus tanamkan pada diri kita masing-masing. Oke, siap. Oke, aman ya. Izin saya mute semua ya. Oke, bentar. Oke, gini ya. Saya lanjut dulu ya. Tapi masih bisa chatting ya. Coba chatting. Siap, bisa. Oke, lanjut. Coba ketik lanjut, bisa. Oke, aman ya. Oke. Nah, jadi kalau ingin mengubah WhatsApp kita menjadi mesin uang, ya kita harus punya mindset yang harus kita tanamkan. Yang pertama itu ya gunakan WhatsApp memang untuk membangun database. Membangun database itu seperti apa? Simpelnya gini aja. Harus semakin banyak kita itu punya data kontak, yang data kontak itu membangun database ya. Data kontak itu harus terinteraksi. Data kontak itu harus benar-benar terjalin, gimana caranya. Nah, makanya untuk yang tahapan awal biasanya tahapan awal oke, udah bisa nih dapetin lead, udah banyak nih dapetin leads untuk di WhatsApp marketing ya. Berikutnya bingung gimana cara ngolahnya. Misalkan punya puluhan ribu lead, punya puluhan ribu database, tapi bingung gimana cara ngolahnya, gimana cara bangun interaksinya. Nah, makanya masuk ke tahap 2 itu, gimana caranya memaksimalkan WhatsApp-nya itu, kayak gitu. Ketika udah banyak, di situ pentingnya ilmu WhatsApp marketing, kayak gitu. Ketika misalkan teman-teman udah punya pelanggan, gimana caranya pelanggan itu pelanggannya itu bisa loyal, bisa beli lagi, bisa terjaga interaksinya, kayak gitu. Itu memang harus ada keilmuan tersendiri yang memang detail. Nanti ada pembahasannya di kelas-kelas premium ya, langsung praktek kayak gitu. Gunakan WhatsApp untuk membangun database. Simpelnya membangun database ini, perbanyak kontaknya, ini udah ada, perbanyak kontaknya, terus perbanyak orang juga simpen kontak kita. Kayak gitu. Nah, makanya kalau saya pribadi, semua aktivitas bisnis, aktivitas pribadi itu bisa kayak gitu. WhatsApp lebih privat. Nah, ini yang harus kita pahami. WhatsApp itu lebih privat. Jadi jangan samakan konten kita di Facebook, di IG, di yang lain gitu, disamakan dengan di WhatsApp. Kayak gitu, itu harus dibedakan. Nanti dibedakannya itu seperti apa, studi kasusnya itu seperti apa, nanti saya kasih tahu ya, saya sampaikan ya. Terus WhatsApp ini ya. Nah, di WhatsApp ini teman-teman bebas ya, saya jualan apa aja, Kang. Ada ikan hias yang memang khusus untuk bisnis. Jadi yang saya share nomor ya tetap pribadi dipegang saya gitu. Yang memang khusus bisnis. Bedanya nomor khusus bisnis sama nomor khusus pribadi versi saya. Yang nomor bisnis itu ya semua di sosial media, semua itu nomor saya tahunya gitu kan. Nah, nanti kenapa bisa membangun database jangka panjang? Ya tadi, ya bisnis kita apa aja di WhatsApp itu bisa gitu. Orang lain itu bisa lihat. Jadi sekarang mungkin jualan properti, nanti bisa dijualin produk yang lain. Itu bisa, sangat mungkin gitu. Kayak gitu. Yang bayangin gimana caranya orang itu bisa lihat status kita, itu bisa lihat puluhan ribu orang gitu dari status aja. Nah, itu paling efektif. Nah, gimana caranya status kita itu bisa lihat 10 ribuan orang. Jadi saat ini eranya mungkin followersnya itu nggak bisa kita kontrol. Facebooknya udah puluhan ribu, YouTube-nya udah puluhan ribu. Nah, nanti ke depannya, nah 10-an ribuan orang itu bisa kita kontrol. Ya, contohnya itu lewat status, lewat interaksi. Nah, di WhatsApp itu bisa sampai ke ranah seperti itu. Mungkin sekarang memang belum familiar gitu ya. Yang belum familiar, memang butuh cash,
harus ada contoh dulu kayak gitu. Tapi kedepannya di WhatsApp itu ke ranah situ gitu. Kedepannya. Ini udah saya bocorin di awal gitu. Terus yang paling penting rutin untuk perbanyak kontak kayak gitu. Nah ini jadi rutin perbanyak kontak. Nah gimana caranya perbanyak kontak? Nanti saya ada formulanya ya. Ini di yang lain putus-putus gak? Di yang lain putus-putus gak? Mungkin di Kang Asep sinyalnya mungkin Kang. Di yang lain coba tes putus-putus gak? Enggak ya, aman ya? Aman ya? Mungkin di Kang Asep sinyalnya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini terjadi untuk jangka panjang itu ya jualan jaket, jualan kaos, kadang konsumennya itu juga karena kita udah dekat gitu. Jualan jaket, jualan kaos, bahkan kejualan rumah, renovasi, beli rumah, ikan hias dan lain sebagainya yang hobinya sama gitu. Bisa tetap beli juga gitu, tetap masuk juga. Kayak gitu. Jadi satu orang itu yang tadinya cuma beli properti aja nah, bisa beli yang lain gitu. Produk kita ya gitu yang memang nomornya nomor bisnis kayak gitu. Nah, ini izin dilanjut ya. Jadi mindset yang di awal itu oh WhatsApp itu privasi, nanti perkataan kontennya itu seperti apa itu harus betul-betul harus disesuaikan. Kayak gitu, betul-betul harus disesuaikan. Gunakan betul-betul membangun database. Nah, jadi ciri-ciri sukses teman-teman nomor bisnisnya teman-teman itu setiap harinya itu ada pertumbuhan database, pertumbuhan data baru, pertumbuhan kontak baru, pertumbuhan orang baru, terus ada pertumbuhan. Itu tandanya jalan. Itu masih di fase ya. Ini masih di fase awal. Ini masih di fase awal. Di fase awal itu apa? Di fase memang nanti tahapan itu oh udah mudah nih. Nah, fase berikutnya lead-nya udah banyak, udah mudah gimana caranya lead yang masuk itu bisa jadi cuan lagi, bisa terinteraksi. Nah, itu ada seni-seninya tersendiri ya. Oke. Nah, ini kemampuan dasar ketika di WhatsApp itu yang harus ini umum ya. Yang harus kita kuasai. Salah satunya itu nah tadi harus karakter. Jadi per orang kontennya itu seperti apa, itu betul-betul harus diperhatikan. Nah, memahami customer journey masing-masing bisnis teman-teman ya, memahami list building. Nah, ini list building itu simpelnya ngolah database gitu. Interaksinya itu seperti apa, memperbanyak list building itu seperti apa. Nah, terus yang paling penting membuat copywriting. Nah, copywriting ini menjadi salah satu poin penting untuk di WhatsApp marketing karena nanti menyesuaikan dengan kebutuhan market konsumen atau orang itu. Terus apalagi harus memahami pola funneling, mahir menggunakan Google Kontak ya. Nah, Google Kontak ini Kang gimana caranya Kang? Di HP kan terbatas yang nggak bisa 1 juta gitu di satu email gitu. Nah, maka dari itu solusinya itu ya kita harus aktifkan Google Kontak gitu. Di saya alhamdulillah baru 20 ribuan database. Nah, semuanya itu nanti by Google Kontak. Nah, gimana caranya maksimalin Google Kontak dari mulai penyimpanan nomornya itu dalam satu nomor. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang udah punya bisnis ya kalau di kita satu nomor, satu bisnis, satu admin itu ya Google-nya tetap sama bisa kayak gitu. Jadi semuanya itu disimpannya di Google Kontak, bukan di HP karena ketika HP-nya rusak, HP-nya hilang, itu data-datanya hilang. Kayak gitu. Nah, pastikan semua nomornya itu disimpan di Google Kontak. Kayak gitu. Terus apalagi harus menguasai teknik call up, teknik chatting, teknik closing, Mayer menggunakan auto tools. Jadi Mayer menggunakan kayak kirim pesan otomatis. Nah, itu untuk tools penunjang. Nah, tools penunjang itu untuk jangkauan, untuk upsell, meningkatkan omset. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu harus paham juga. Kayak gitu. Nah, nanti boleh dicek ya teman-teman yang paham yang mana, yang udah paham yang mana. Nah, ini kalau saya pribadi membagi 3 WhatsApp itu saya dibagi 3 ya. Memang ya WhatsApp yang satu yang memang pribadi, ya memang bedanya WhatsApp pribadi sama WhatsApp bisnis simpelnya itu WhatsApp pribadi ini enggak saya simpan di Facebook, di IG enggak gitu. Yang disimpan di IG, yang dilihatkan di IG, yang lihat di sosial media itu yang nomor bisnis aja. Kayak gitu di semua sosial media karena kenapa ya tadi ya yang maaf ya yang sifatnya apapun itu kalau ke WhatsApp bisnis ke nomor yang di publik itu nggak terlalu dihiraukan kayak gitu. Nah, yang nomor pribadi itu hanya orang-orang sekitar yang minta yang memang khusus untuk
pribadi aja gitu, yang memang nggak dipublikasi nomornya kayak gitu. Karena ada privasi yang memang di WA di nomor saya itu gitu. Kayak gitu. Jadi yang memang khusus orang-orang terdekat aja. Bisa nggak orang-orang terdekat di WA pribadi di upsell ke WA bisnis? Bisa banget kayak gitu. Cuma bedanya itu simpelnya itu nggak dipublikasikan aja. Ya semua orang itu nggak tahu, yang tahu nomor-nomor pribadi itu hanya orang-orang sekitar aja kayak gitu. Terus WhatsApp bisnis, nanti aktivitas bisnisnya di WhatsApp bisnis dan lain sebagainya itu udah tahu ya pasti ya di WhatsApp bisnis. Terus apalagi ada saya satu memang WA Publisher yang memang untuk publikasi, share, edukasi, jualan kayak gitu. Nah ini yang dasar. Nah terus yang dipakai, yang dimaksimalin ya semuanya dimaksimal ya kayak gitu. Nah berarti ada ke teman-teman suka ngasih edukasi, suka ngasih jualan, yang memang tugasnya WA itu ya cuma memang untuk ngasih edukasi aja. Ada yang memang nomor khusus edukasi, kalau teman-teman perhatikan ya, program Mopi ya udah itu cuma buat edukasi, buat nge-share aja gitu kan, terkait program Mopi aja gitu. Nah untuk program pendekatan, untuk program kepersonalan kayak gitu itu di WA bisnisnya kayak gitu, aktivitas bisnisnya. Jadi nanti apa aja sih aktivitas bisnis yang akan dilakukan, nanti itu sesuai dengan SOP-nya kayak gitu, dari mulai broadcast dan lain sebagainya kayak gitu. Nah nanti semuanya itu berkaitan dengan SOP kayak gitu. Jadi tujuan WA Publisher itu simpelnya untuk menginformasikan aja kayak gitu, untuk menginformasikan. Nah nanti yang pakai tools, nah itu yang di WA Publisher. WA Publisher itu boleh WA-nya WA bisnis, boleh WA-nya WA official, boleh kayak gitu. Yang pasti ya tugasnya itu cuma untuk nge-share, ngasih tahu informasi aja kayak gitu. Tujuannya apa lagi? Nah, WA ini untuk memperbanyak tadi, karena WA bisnis ini ingin dirubah jadi mesin uang, yang WA kantornya, yang bisnis ya tugas WA Publisher yang di sini khusus untuk memperbanyak orang-orang baru kayak gitu. Jadi simbiosisnya itu dari sini ke sini gitu. Dari pribadi ke WA bisnis, dari WA Publisher ke WA bisnis pusatnya kayak gitu. Ya, dilanjut ya. Nah, kita baru masuk ke materi ya. Kenapa harus WA bisnis, bukan WA official? WA official itu WA yang biasa gitu kan. Ini beberapa, ya udah ada. Ini udah yang terupdate ya. Kenapa? Nah, ini untuk kesamaannya pasti sama semua ya, teman-teman. Nggak ada yang spesial di sini karena memang samaannya lokasi, dokumen, story. Nah, yang terbaru di status itu bisa voice note ya, bisa suara ya. Dulu kan nggak bisa, nah sekarang bisa suara ya teman-teman. Mungkin Ustadz itu bisa share ceramah bermanfaat lewat statusnya, itu bisa kayak gitu. Nah untuk broadcast sekarang masih tetap 256, untuk grup sekarang masih bisa. Nah yang terbaru juga untuk di pesan lainnya itu bisa polling. Nah, memang masih belum familiar gitu untuk polling itu gunanya seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Tapi fitur lainnya hampir sama. Nah ini yang perbedaannya. Perbedaannya itu ada di profil bisnis. Nah, teman-teman ya, sekarang hari ini kita mulai coba kita rubah untuk di profil bisnisnya. Khususnya ini untuk di properti wajib banget di setting, atau di produk bisnis teman-teman. Kayak gitu. Itu wajib di setting karena untuk membedakan antara teman-teman sama oknum yang memang tadi yang membedakan dengan akun-akun publisher yang tugasnya hanya nge-share aja. Gitu. Nah, jadi profilnya pun betul-betul diperhatikan. Nah, ibaratnya WA itu kartu nama teman-teman di profil bisnis itu. Kalau kemana-mana ngasih kartu nama, nah itu. Nah, tolong diperhatikan, dirapikan di profil bisnisnya. Ada yang udah tahu cara mengubah profil bisnisnya? Boleh diketik profil bisnis itu yang mana? Apa baru tahu juga? Nah, ini cuma ada di WA bisnis ya. Terus ada juga katalog. Nah ini katalog ini tugasnya apa? Ya tadi selain semua jualan teman-teman diposting di katalog, ibaratnya display semua proyek, semua jualan teman-teman. Nah di katalog ini juga bisa buat iklan. Jadi kalau katalognya pengen banyak, yang lihat itu bisa diiklankan. Kayak gitu. Nah mungkin untuk detail iklannya seperti apa, nggak dibahas di hari ini ya.
tapi cara settingnya itu seperti apa, standarnya seperti apa, yang bagus itu seperti apa, nanti saya jelaskan di sini. Terus apalagi ada balas pesan otomatis. Nah, balas pesan otomatis ini tujuannya itu untuk mempercepat. Makanya saya pribadi kalau misalkan ada ads, bagian ads advertising misalkan yang memang udah jago nih datangin leads-nya, itu ditantang gitu, ditantang di sini tuh mau 10.000 mau berapa ribu per hari gitu, siap chat gitu, kayak gitu sampai jari keriting gitu. Nah itu padahal saya dibantu dengan balasan pesan otomatis dan pesan cepat kayak gitu, pesan cepat. Nah nanti untuk mempermudah Q&A pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kayak gitu. Nah yang paling penting ini untuk bisnis agar nomornya nanti keblokir bisa aktif lagi, tervalidasi juga harus verifikasi bisnis. Jadi verifikasi bisnis, verifikasi 2 langkah agar nomor WA bisnisnya itu nggak keblokir. Bukan hanya nggak keblokir, di hack orang juga itu ya, bisa ke hack masih tetap bisa, tapi tingkat yang hacknya itu cukup jauh tinggi gitu, lebih tinggi gitu dibanding yang umumnya kayak gitu. Terus apalagi tautkan dengan, nah ini wajib nih, jadi semuanya itu yang sekarang harus terintegrasi. Kalau untuk yang bisnis ya jualannya apa teman-teman itu semuanya harus terintegrasi, Facebooknya, IG-nya kayak gitu. Nah nanti bisa juga untuk diiklankan di Facebook. Terus pelabelan, nah di label ini fungsinya nanti untuk list building, untuk bangun pendekatan, untuk tadilah sesuai dengan opinion leader. Jadi dengan sesuai dengan SOP PI-nya teman-teman kayak gitu. Terus apalagi? Nah itu yang nggak ada di WA bisnis. Nah yang nggak ada yang ada di WA bisnis ya, yang nggak ada di WA bisnis cuma satu komunitas. Nah komunitas ini makanya kenapa harus ada WA pribadi. Nah, komunitas ini hanya ada di WA biasa. Nah, gimana caranya bisa agar WA komunitas ini bisa ada di WA bisnis? Nah, salah satunya itu kita buat komunitasnya di WA biasa, terus WA bisnisnya dijadikan admin. Nanti kontennya seperti apa, cara maksimalkannya seperti apa, kita bahas satu-satu ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, boleh bilang siap, boleh ketik. Ada yang ingin ditanyakan dulu, boleh ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi. Ya, jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ya, silakan Kang. Oke, silakan yang ingin bertanya. 2-3 pertanyaan. 1-3 pertanyaan dulu aja, boleh. Oke, lanjut dulu. Oke, lanjut dulu aja ya. Ini dasar banget ya, yang udah ikut kelas, yang mau jadi affiliate ini nanti bisa jadi bahan buat teman-teman paneling juga ya, yang udah ikut WA nih. Nah ini pasti ya, nomornya pasti lebih dari 1 ya, nomornya pasti lebih dari 1. Nah untuk WA Publisher, nanti untuk yang terbaru, Kang, WA saya keblokir ya, tak pasti WA-nya keblokir karena WA yang sekarang itu betul-betul sadis. Sadis di sini itu nanti untuk yang publisher ya tugasnya nge-share betul-betul sadis. Nah, memang harus ada yang namanya treatment atau manasin akun. Nah, agar nanti kenapa sih WA-nya itu diblokir? Sebetulnya ada materinya tersendiri ya. Gambarannya itu minimal kita itu kalau WA-nya nggak ingin cepat keblokir, ya cari nomor yang udah lama, yang udah apalagi udah bertahun-tahun dipakai gitu. Nah, ini satu HP bisa dengan dua jenis WA. Nah, tergantung HP-nya. Makanya kalau saya pribadi rekomendasi kalau mau maksimalin itu yang sekarang itu minimal 4 GB itu udah minimal. Kayak gitu. Kalau masih di bawah 4 GB kalau bisa segera upgrade 4 GB minimal. Yang lebih bagus lagi biar lebih maksimal itu minimal itu yang lebih bagus ya untuk memang khusus untuk marketing ya. Nah, yang memang untuk WA marketing untuk maksimalin ya minimal itu di atas 8 GB. Kayak gitu. Nanti ada tools penunjang lainnya yang memang bisa diinstal di HP. Kayak gitu. Nah, itu nanti kembali kebijakan
efektivitas teman-teman. Tapi untuk awalan, untuk pemula, biar dapat pola dapat lead banyaknya, biar dapat pola dapat pola gimana caranya ngembangin database-nya, nah direkomendasikan itu untuk bertahap aja. Jadi tapi tetap dari sekarang harus dicicil untuk upgrade handphone. Tapi jangan lupa semuanya disimpan di Google Kontak. Jadi ketika pikiran HP, pindah HP ke HP lain itu nomornya nggak ada yang ketinggalan. Kayak gitu. Itu buat belajar teman-teman juga. Jadi kalau bisa untuk kedepannya, paling ideal itu di antara 16 gigaan itu udah ideal banget gitu. Bisa RAM-nya ya, ini masih bicara RAM-nya. Jenis HP-nya bebas, jenis HP teman-teman apa aja gitu. Tapi kalau saya pribadi nyamannya itu masih tetap di Samsung, enggak Samsung, Sony. Kalau saya pribadi ya, kayak gitu. Ya. Izin lanjut ya. Udah terjawab ya. Nah ini di profil bisnis, boleh kita setting, silakan. Oke, di profil bisnis boleh disetting. Ini di profil bisnis ini tergantung WA teman-teman, di WA bisnis itu banyak ya. WA bisnis teman-teman agen, misal contoh di saya. Ya kalau di profil bisnis teman-teman agen, ya fotonya foto agen. Kalau agen, misalkan agen marketing, nah itu foto-foto yang simpelnya itu kartu nama teman-teman. Jadi dipercantik kartu nama teman-teman. Sekarang itu medianya kalau di online dulu kan kartu nama yang model, mungkin sekarang udah ada model kartu kan, ada model kartu, ada model kartu lah. Nah model-model kartu kayak gini ya, kelihatan nggak? Nah model-model kartu mungkin kartu nama atau kartu nama kertas yang dibagi-bagi. Nah sekarang kartu namanya teman-teman itu di WA. Nah jadi WA bisnisnya bisa dicadangkan, bisa tetap dipakai cadangkan, tapi diusahakan nyimpennya itu di WA. Jadi ketika dicadangkan, nggak semua kontak, ini kasus sama saya ya, ketika upgrade HP ke yang lain, nggak semua datanya itu kesimpan walaupun nggak dicadangkan tiap hari. Apa yang nggak kesimpan itu kontak-kontaknya, karena kontaknya masih ada di HP sebelumnya. Itu untuk dicadangkan ya, lemahnya dicadangkan. Jadi yang kecadangkan, iya kecadangkan, yang kecadangkannya itu riwayat chatnya, ini chatnya. Tapi kadang ada juga beberapa, ada yang hilang juga gitu. Ini kasus saya gitu untuk dicadangkan. Tapi untuk nomor kontak, kalau saya pribadi saya sarankan gitu kan, karena saya udah nyadangin pindah HP, tetap aja ada nomor-nomor ketinggalan. Yang ini belum di save, ini nomor siapa lagi gitu, nggak tahu. Nah itu solusinya yang Google emailnya, akun emailnya gitu, semuanya harus disimpan di Google Kontak gitu. Jangan sampai ada yang tersimpan di handphone gitu. Yang tersimpan di handphone itu betul-betul harus dihindari kayak gitu. Jangan sampai ada yang tersimpan di handphone, pastikan. Jadi yang udah dicadangkan itu udah bagus gitu. Tapi lebih bagus lagi semuanya disimpan di email kontaknya ya. Biar jadi utuh gitu. Jadi kita punya pindah HP pun nggak ada tuh nomor yang hilang, nggak ada ketertinggalan. Karena dari sisi cadangkan, saya pribadi ada aja nomornya yang hilang, chatnya ada berapa yang hilang, nomornya belum kesimpan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ya ternyata yang saya temukan kasusnya itu ya tadi nomornya berapa belum di satu email kayak gitu. Ya izin lanjut ya. Nah ini untuk di profil bisnis. Nah kalau agensi misalkan nomor kantor, ya nomor kantor ya dari mulai foto profilnya, foto logo kantornya itu udah boleh gitu. Tapi kalau CS ya CS-nya gitu, CS kantornya ya fotonya foto orang gitu. Nah jadi nanti treatment KPI-nya pun berbeda antara fotonya perusahaan, misalkan fotonya kan kalau di WA kantor itu fotonya foto logo Pati Group, ada Pati Group, ada Plipro, itu memang ofisialnya, yang resminya, yang semua sosial media arah ke situ, bukan ke CS. Nah kalau CS itu ada tuh foto-foto CS-nya, kayak gitu, nomor-nomor CS-nya juga ada, kayak gitu. Iya, no alhamdulillah aman ya. Satu WA tergantung ya, semuanya masih tetap bisa kok, insya Allah. Kayak gitu. Tapi ini yang tadi saya sampaikan kalau mau memaksimalkan. Jadi nanti ada tools penunjang. Mungkin
kalau chatnya atau database-nya masih di bawah 10.000 kontak, 10.000 nomor, itu sedikit masih memang belum kerasa gitu. Saya rasakan ketika udah 20.000 itu udah mulai kerasa tuh HP-HP-nya gitu. Dari sisi kualitas HP-nya, dari sisi penyimpannya itu mulai kerasa gitu. Tapi untuk awalan jangan dulu ke situ aja. Awalan dulu aja, biasain biar mulai jalan dulu aja. Itu masih enteng-enteng kayak gitu. Nanti kan teman-teman juga tumbuh terus, berkembang terus, database-nya nambah terus gitu. Nah, kalau bisa, ya sekarang sebetulnya HP kayak gimana pun, kalau masih database-nya sedikit, intens di WA-nya masih sedikit, ya maksimalin data yang ada dulu aja gitu, handphone yang ada dulu aja. Tapi sambil jalan, teman-teman investasikan sedikit demi sedikit untuk upgrade HP. Karena nanti ketika database-nya udah mulai banyak, interaksinya udah mulai banyak, tools HP itu memang jadi penunjang, bukan buat gaya kayak gitu. Betul-betul buat penunjang gitu. Nanti sambil poin yang ingin saya sampaikan di sini itu sambil berjalan, ningkatin omset, ningkatin pemasukan, disisihkan dari sisi pemasukannya itu untuk upgrade HP kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke ya, jelas ya. Aman kok, tetap masih bisa yang lain gitu. Nah, oke ya, izin dilanjut ya. Ini untuk di profil bisnis. Izin untuk pertanyaannya nanti saya jawabnya di akhir aja ya. Sekarang kita lanjutin dulu ya, biar kekejar materi. Nah, ini nomor bisnis. Jadi nomor bisnis pun tergantung tujuannya ya. Tujuannya kalau nomor bisnisnya itu untuk nomor perusahaan yang tadi udah saya jelaskan, ya memang dari mulai logonya pun disetting memang logo-logo perusahaan. Tapi kalau disetting untuk untuk CS, dan CS itu wajib fotonya foto orang. Kalau bisa diusahakan jangan animasi ya. Kalau bisa foto orang lagi tersenyum. Intinya itu tuh betul-betul kartu nama teman-teman itu aja di mindset teman-teman. Itu mulai disetting. Itu untuk apa? Itu untuk meningkatkan profesional. Saya sudah membandingkan gitu kan. Responnya juga jauh lebih cepat gitu. Bahkan yang nanya gitu kan dari Edi itu udah bisa langsung lihat di katalognya. Oh yang ini berapa, yang ini berapa ya gitu. Jadi karakter orang sekarang itu scan dari atas sampai ke bawah gitu. Bahkan nggak hanya di WA, nyari di sosial medianya, nyari di yang lainnya. Alhamdulillah yang kita sekarang nih baru mulai perapian untuk dari sisi pre-pro-nya. Soalnya sosial media pre-pro mulai diaktifkan lagi ya. Mulai sekarang ya. Kayak gitu. Jadi di situ dibedakan. Itu kembali tujuannya. Kalau nomornya CS, nomornya misalkan tujuannya untuk perusahaan, boleh dirubah foto perusahaan. Terus ini dari mulai penamaan, kategori bisnis itu disesuaikan. Ya, alamat bisnisnya teman-teman ya. Nah, ini untuk dicontoh foto profil ya. Ini karena goalsnya yang dicontoh ini goalsnya official, ya berarti ya official itunya. Fotonya, foto logo perusahaannya gitu. Misalkan kalau ada produk yang lain, teman-teman agensi ya, agensinya itu nomor agensinya, nomor ofisialnya. Nah, nomor ofisial ini disebar di semua sosial media. Kayak gitu. Jadi belum masuk ke CS. Jadi nomor ofisial, nomor kantor kayak gitu. Nomor ofisial yang disebar di sosial media. Ini waktunya nanti tinggal disesuaikan ya. Nah, ini dikasih tahu di deskripsinya. Kayak gitu nomor ofisial. Nah, ini nanti tergantung tujuannya gitu. Dari mulai penamaannya ya nama Pripro official, berarti ini akun ofisial. Akun pusatnya ada apa-apa konfirmasi ke akun ini. CS atau yang lain bisa gonta ganti, tapi kalau akun ofisial tuh nggak akan ganti. Gitu. Nangkep ya. Nah, nanti untuk CS, ya fotonya foto CS. Nanti dijelasin. Nah, CS, penamaan yang bagus itu apa? Ya tadi, penamaan yang bagus untuk CS atau untuk CS ya. Ini aja CS1, CS2, admin 1, admin 2. Terus apalagi yang paling bagus kalau untuk studi kasusnya di properti, itu dikasih aja marketing eksklusif. Kayak gitu. Marketing eksklusif, CS kalau di produk yang lain gitu kan di keterangan CS, Pro CS apapun itu udah umum gitu. Oh iya, CS-nya ini. Kayak gitu. Udah tahu. Terus di CS-nya itu nama gitu. Jadi kalau untuk di CS-nya itu harus nama. Fotonya harus ada namanya di deskripsinya. CS ini atau langsung nama CS apa gitu bisa. Kayak gitu. Misalkan kalau yang saya nama CS Moza gitu kan. Namanya misalkan Indra Moza Clothing.
kayak gitu. Indra CS Moja Clothing bisa, tapi biasanya Indra Moja Clothing kayak gitu. Terus apalagi di produk yang lain. Nah, kalau untuk di properti langsung di keahliannya juga boleh. Ini kan ada nih solusinya manfaat, nama keahlian itu bisa kayak gitu. Nama fungsional misalkan Indra Marketing Eksklusif kayak gitu. Di penamaan di situ, Play Pro. Indra Marketing Eksklusif Play Pro. Di samping di foto namanya juga dimunculkan kayak gitu. Terus apa lagi? Nah, ini deskripsinya diisi isi akun itu apa aja di deskripsinya. Ya, di deskripsi itu cerita singkat tentang bisnis. Kalau akun bisnis ya, akun official cerita singkat tentang akun bisnisnya teman-teman. Terus kalau akun CS teman-teman ya itu ceritakan teman-teman itu di WA ini tuh apa aja gitu. Boleh cerita bisnisnya, yang penting harus ada headline, harus ada call to action kayak gitu. Terus apa lagi? Nah, di sini jenis bisnisnya misalkan properti, pelayanan, alamat bisnisnya boleh alamat kantor buat teman-teman, boleh juga alamat rumah teman-teman kayak gitu, tapi direkomendasikan alamat kantornya aja. Terus jam operasional betul-betul disetting ya, jangan 24 jam seperti ini kayak gitu. Nanti akan kita munculkan pesan di luar jam kerja. Jadi nanti untuk di WA biasanya untuk pemula yang keliru itu pesan di luar jam kerjanya aktif terus gitu, pesan otomatisnya aktif terus gitu, setiap ada yang masuk aktif. Nah itu kadang bisa ngeganggu gitu, mengganggu kenyamanan yang lain gitu. Nah, nanti harus disetting, betul-betul harus disetting. Ya gampang kan setting-setting ininya gitu. Tapi ya faktanya saya temukan pesan di luar jam kerjanya itu pesan otomatisnya tepatnya itu aktif terus gitu. Baru chat ini ya, aktif lagi gitu. Nah, sesuai dengan sesuai yang kita inginkan kayak gitu. Nah, ini mulai disetting ya. Terus apa lagi? Nah, ini simpelnya kartu namanya teman-teman. Oke ya. Lanjut, ini untuk agak lebih profesional. Ini hanya ada di web bisnis. Terus apalagi katalog. Nah, katalog di sini yang harus disiapin copywriting singkat, nah copywriting menarik. Nanti di copywriting itu kata-kata yang double, yang pengulangan, itu betul-betul harus dihindari kayak gitu. Terus fotonya pun harus yang menarik, ada gimmick, ada promo. Nah, itu betul-betul harus menarik untuk foto produknya. Nah, jadi kalau jualan rumah itu ada contoh rumahnya, ada CTA-nya gitu. Nanti ada kaidah-kaidahnya. Nah, daftar harga itu serah ya, bebas ya. Mau lengkap, enggak pun nggak jadi masalah. Nah, yang paling penting harus ada website, alamat websitenya. Jadi mau diarahkan kemana. Ini contohnya nanti untuk di gambarnya pun ini harus kayak yang Jasmine itu ada penjelasannya, enggak hanya polos yang SG atau Asipa yang lain kayak gitu. Nah, ini untuk bisa diiklankan di katalognya. Terus apalagi untuk di katalog ini itu untuk mempermudah kalau teman punya reseller, punya affiliate, punya yang lainnya itu udah mulai bisa disetting kayak gitu. Nah, ini fungsi untuk katalog untuk memasarkan barang dan jasa. Simpelnya itu jadi displaynya teman-teman. Nah, terus apalagi menjadi media promosi yang paling efektif ya di sini tuh ketika teman-teman orang lain lihat profil kita, udah kartu nama kita, lihat katalog kita, gambarnya menarik, itu langsung dilihat di samping itu, di samping untuk promosi, ya bisa diiklankan pasti ya, di samping untuk itu, untuk mempermudah juga agen atau agensi atau reseller kita tahu simpelnya itu nggak mesti nanya produk yang ready yang mana ya, ya kita update aja di katalog. Sekarang udah semudah itu gitu, udah sesimpel itu di semua lini bisnis saya yang udah mulai ke arah situ ya. Nah, sebagai pemicu motivasi agar mau konsumen itu tercipta minat atau untuk mau ngejualin yang lainnya. Nah, itu nanti gimana caranya itu digembor-gemborkan aja. Nanti banyak sih strateginya. Itu kurang lebih. Nah, ini balas pesan otomatis. Nah, untuk balas pesan otomatis ini ya harus disiapkan deskripsi singkat. Nah, ini setting di luar jam kerja. Nah, balas pesan otomatis ini simpelnya ini baru satu ya, kan ada salam, ada pesan di luar jam kerja. Nah, balas pesan otomatis yang dimaksud di sini itu yang di luar jam kerja. Nah, dari itu harus disetting betul-betul. Yang pertama, pastikan pesannya itu terkirim hanya di luar jam kerja. Kayak gitu. Terus ada deskripsi singkat. Di deskripsi singkat itu diinformasikan aja pesan ini pesan otomatis gitu. Jawaban otomatis, pesan otomatis kayak gitu. Dikasih headline aja kayak gitu. Biar orang lain konsumen itu tahu oh ini lagi gak aktif kayak gitu.
Terus harus ada CTA-nya, harus ada alamat bisnisnya kayak gitu. Nanti di CTA-nya diarahkan kemana. Kalau di saya misalkan kalau teman-teman ketik promo, nah itu CTA-nya ke promo. Jadi ketika ketik promo itu ada muncul balasan yang lain kayak gitu. Nah ini pesan yang baru dijelaskan itu pesan di luar jam kerja ya. Nah, yang diaktifkan ya, bukan yang salam kayak gitu. Nah, ini terus untuk teknik balas cepat. Nah, balas cepat itu yang kedua ya. Nah, ini itu teman-teman harus punya Q&A. Q&A atau simpelnya itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, itu harus disiapin script-nya. Itu dari mulai konsumen masuk sampai ke closing itu betul-betul harus disiapkan. Terus saya apa aja? Daftar pertanyaan yang sering muncul. Nah, itu disiapkan. Daftar jawabannya pun harus disiapkan. Kayak gitu. Nah, ini untuk contoh settingnya ya. Di balas cepat itu yang mana sih? Balas cepat itu yang ini yang ini ya. Yang ini ya, balas cepat di settingannya yang ini. Nah, terus yang harus siapannya itu. Nah, ini modalnya gini. Kayak gitu. Slash nanti muncul apa, slash muncul apa. Makanya mau 10.000 nomor, mau berapa ribu nomor, kalau udah disusun balas cepatnya, itu enak gitu. Jadi nggak perlu nyalin-nyalin, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang sering munculnya, Q&A-nya, itu kita udah ada semua. Orang nanya harga, jawabnya ini. Orang nanya lokasi, jawabnya ini. Udah tinggal slash F1, F2, F3, F3, gitu. F4, F5, gitu. Udah tinggal otomatis gitu. Jadi lebih ringan gitu untuk chatting. Kayak gitu. Nah ini untuk di label, ini fungsinya untuk di list building. Jadi, nah kalau minimal itu ada pelanggan baru, pelanggan lama, data baru, data prospek. Nah, ini yang minimal gitu. Data yang masuk hari ini, data yang perpindahan database. Nah, ini harus mulai disetting. Nah, ini yang full, menunggu pembayaran, pesanan selesai, grup, dan lain sebagainya. Nah, yang umum itu minimal. Untuk list building ya. Ini untuk mempermudah. Jadi, fungsinya label, itu kita bisa tahu nih orang mana aja yang belum ke follow up, orang mana aja sudah terkirim pesan atau enggak. Kita bisa cek juga gitu. Itu berdasarkan status. Nah, kalau full market misalkan orang-orang yang sudah chat tapi belum beli. Nah, nanti ini itu berdasarkan KPI nanti. Kayak gitu, ada 10.000 yang code nih. Nah, gimana caranya perubahan dari code itu ke WAM. Kayak gitu, itu list building, ke hot, ke cicilan, ke cash, ke loyal, kayak gitu. Ini untuk mempermudah di bagian list building. Oh, yang udah beli nih, yang baru beli 1, yang baru beli 2, yang baru beli 3, oh, yang udah dikirim, yang belum dikirim, kayak gitu. Ini fungsinya buat table kita, jadi kita tahu gitu. Kita punya acuan juga. Nah, ini untuk order link WA ini untuk mempermudah orang itu ngeklik langsung sesuai dengan arahan kita. Simpelnya itu. Nah, fungsi harus tentukan fungsi, tujuan, pesan yang ingin disampaikan, ini deskripsi singkat, ini udah ada semua ya. Nanti tinggal dimunculkan aja di kirim pesannya. Kayak gitu. Nah, ini yang paling penting harus terintegrasi. Saya rekomendasikan satu akun, misalkan akun bisnis, akun ofisial. Nah, semuanya akun IG-nya akun ofisial, Facebook-nya akun ofisial. Jadi untuk satu akun aja, untuk satu nomor itu aja. Jadi langsung terintegrasi. Nah, terus ini tinggal diintegrasikan aja ya, nanti saya praktekkan. Ini yang akan saya sampaikan di awal. Yang paling penting, mungkin materi untuk di WA bisnisnya cuma sampai sini dulu, boleh disetting dulu, nanti kita lanjut di pekan berikutnya mungkin kalau ada kelas-kelas yang lain. Nah, ini sekilas poin penting, fundamental penting di awal itu. Yang pertama itu kita harus tahu perbedaan antara WA sama sosial media. Nah, ini perbedaannya teman pelajari. Yang ini banyak kita temukan gitu, dari mulai karakter, isi konten itu berbeda. Kalau di WA itu lebih spesifik, kalau sosial media itu umum. Nah, nanti pendekatan itu berbeda, pendekatan kontennya pun berbeda. Nah, gimana caranya kita ngirim pesan setiap hari biar nggak kelihatan spam, itu seperti apa. Nah, nanti untuk yang di WA itu gimana caranya dari mulai yang lihatnya banyak, yang responnya dikit, nah itu nanti di KPI-nya itu seperti apa, tindakan kita berikutnya itu harus seperti apa, kayak gitu. Nah, di WA ini ingat lebih tertutup gitu, beda dengan di sosial media yang lainnya, itu umum. Jadi simpelnya di sosial media itu bangun opini, gimana caranya dari sosial media itu orang semuanya masuk ke WA, dan dari WA itu nanti gimana treatment. Nah, itu mungkin
untuk di hari ini. Silakan Kang Fauji atau Ibu Hesti, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, Bu Hesti, Kang Fauji, mungkin materi ini sampai sini dulu ya. Silakan praktek dulu aja. Setelah itu, insya Allah sih dari ketika teman-teman udah merubah itunya, fitur-fiturnya, ini fitur broadcast-nya belum dibahas juga ya. Jadi di fitur broadcast ini, teman-teman detailnya mungkin ya, simpelnya itu ngirim ke ribuan orang, kan di WA itu nanti yang dievaluasinya berapa orang yang lihat, dari berapa orang lihat itu berapa orang yang respon, dari berapa orang yang respon itu berapa orang yang teredukasi sampai ke transaksi, itu nanti di KPI itu nanti lebih detail. Kayak gitu mungkin dari Kang Fauji atau Ibu Esti yang ingin disampaikan dulu. Terima kasih Kang Indra, luar biasa ya materinya. Banyak teman-teman yang cukup antusias nih kalau sudah bicara materi-materi teknis ya Kang Indra. Kang Indra khasnya memang karakternya suka offline-an sebenarnya beliau nih. Tapi kalau diminta online bisa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mungkin konsultasi dan lain boleh banget ya untuk ngobrol dengan Mas Indra. Teman-teman, buat teman-teman yang ingin belajar properti ini karena saya lihat di daftar hadir nggak semuanya bisnisnya properti, nggak semuanya marketing properti ya. Teman-teman boleh subscribe channelnya Coach Wildan Master Properti ya di kanal beliau. Insya Allah ada beberapa video-video yang di-share, tentunya gratis ya kalau di YouTube teman-teman ya. Nah, ini memang kalau bicara bisnis properti ada beberapa keunggulan ya kalau kita bermain dengan gaya flipperan ya, yaitu faster ya, lebih cepat perputaran bisnisnya ya, lebih baik efektivitas lahannya, lebih mudah tentu bisnis prosesnya ya, lebih besar peluang marginnya ya, lebih simpel dari aspek perizinan dan lebih lincah dalam bisnis modelnya ya teman-teman. Dan insya Allah kita akan ada ya teman-teman webinar Flipro yang biasa kita selenggarakan sebulan itu sekali atau 2 kali. Tapi menariknya teman-teman bisa mendapatkan e-course-nya ya. Nah, teman-teman boleh mendapatkan e-course-nya cukup dengan investasi kurang dari 200.000 ya, teman-teman, hanya 199.000. Teman-teman bisa mendapatkan e-course, kemudian juga mendapatkan 1 kali mentoring ya teman-teman, webinar langsung, bisa bertanya dengan Coach Wildan seputar bisnis properti Alfli Pro ya teman-teman. Insya Allah banyak benefit dan teman-teman sekali membeli juga bisa riset berkali-kali ya teman-teman. Kemudian selain itu nanti insya Allah kita akan selenggarakan batch 18 ya, kita buka kembali untuk teman-teman yang memang sudah mantap ingin terjun dan menjadi seorang pebisnis properti. Boleh ikut kelas masternya ya teman-teman, ada versi online dan versi offline ya. Jadi materinya cukup lengkap, mulai bagaimana cara mendapatkan lahan hot deal ya, survei lahan, bisnis plan, konsepsi akad, studi kelayakan, negosiasi dan akuisisi, sistem pemasaran, sistem keuangan, manajemen proyek, plus materi terbaru adalah mengenai verifikasi dan wawancara konsumen. Jadi ada 10 materi yang sangat daging ya teman-teman mengenai bisnis properti ala Flipro ya. Dan teman-teman mengikuti kelas master sebenarnya tidak hanya belajar materi Flipro ya teman-teman, tetapi belajar juga bagaimana menjadi seorang pebisnis skala developer. Jadi ilmunya adalah ilmu perbandingan. Materi skala developer dapat, skala flipper juga dapat. Jadi lumayan banyak ya teman-teman ilmunya ya. Dan ini nanti pertemuannya ya teman-teman, pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan akan kita selenggarakan insya Allah di bulan April ya teman-teman, di akhir April sampai dengan 1 Mei. Dan ini sudah termasuk praktek lapangan, jadi buat teman-teman bisa gabung, ketemu langsung dengan teman-teman yang lainnya, dan banyak benefit ya. Nah, selain itu kita juga akan adakan nih teman-teman sebuah kolaborasi dahsyat antara Flipro dan juga Saudagaraan ID. Ini Saudagaraan ID ini adalah sekelompok anak muda ya yang basisnya pusatnya di Yogyakarta, siap datang ke Bogor nih teman-teman untuk mengisi bootcamp. Nah, menariknya tidak hanya bootcamp ya, tetapi juga ada gathering investor. Ini biasanya kalau sudah bicara investor ini banyak yang penasaran ya. Jadi kita bisa mendapatkan penyertaan modal ya bersama Saudagaraan ID, karena Saudagaraan ID ini sudah beberapa kali mendapatkan pendanaan dari circle-circle investor. Nah, circle investor ini ingin kita temukan nih. Ingin kita temukan dengan teman-teman semuanya di acara bootcamp.
Kegiatannya yang akan kita selenggarakan adalah strategi scale up bisnis berbasis properti. Jadi bagaimana teman-teman yang saat ini mungkin bisnisnya belum properti tetapi sudah ada profit di situ, bagaimana kita bisa scale up bisnisnya tapi basisnya basis properti, begitu ya teman-teman. Nanti circle-circle investornya nanti kita akan undang dari teman-teman Saudagaraan. Ini anak-anak muda semua teman-teman ya. Kalau bicara anak muda itu satu kata kunci yaitu agile, lincah. Ya, nanti kelincahan Saudagaraan ID dan kelincahan bisnis Flipro nanti kita akan kombinasikan di acara bootcamp ini ya teman-teman. Insya Allah ya. Ini ada beberapa yang nanya juga nih ya, mundur satu slide Kang. Slide yang mana ini? Slide yang master mungkin Pak Tony atau siapa, penawaran ke Flipro untuk bisa project baru, maksudnya seperti itu, apakah bisa? Boleh teman-teman, kalau teman-teman punya listingan lahan, boleh share nanti ke Kang Indra atau ke saya. Nanti kita atur waktunya kalau memang prospek menarik ya. Kita nanti akan bisa bantu survei atau lakukan FS awalan terlebih dahulu. Kalau teman-teman punya skill digital marketing, boleh juga ya menjadi digital advertiser di kami, kolaborasi begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin punya banyak masukan harian, bulanan, mungkin ya, boleh juga membantu menjadi affiliate. Jadi di Fatih atau di Flipro ini terbuka lebar ya teman-teman untuk peluang kolaborasi ya. Nah, buat teman-teman yang ingin ikut kelas master, tadi Pak Tony di chat ya tanya. Jadi investasinya sangat menarik ya teman-teman, kurang dari 2 juta teman-teman bisa belajar tentang developer dan juga flipper. Nah, jadi teman-teman di sini sudah dapat paket lengkap ya, karena nanti kita akan belajar skenario perbandingan ya, perbandingan skenario akuisisi lahan dengan gaya developer seperti apa, perbandingan skenario akuisisi lahan dengan gaya flipper seperti apa. Jadi paket lengkap ya. Ibarat beli sendal itu dapatnya kiri kanan ya. Dapat pasangnya kan nggak seru kalau beli sendal cuma dapatnya kiri atau kanan ya. Oke, dan investasinya ini sangat murah, offline. Teman-teman cukup melakukan biaya registrasi 1.990, itu sudah termasuk untuk kaos konsumsi ya. Dan lain-lain ya teman-teman. Nanti kantornya di kantor kami di Jalan Raya Cipon, Bulak Kota Bogor ya teman-teman. Kalaupun pengen nginep juga boleh, tentunya free kalau nginep ya. Di kantor bisa kita fasilitasi teman-teman untuk menginap. Kemudian untuk teman-teman online yang barangkali ada di luar kota atau di luar Indonesia mungkin ya, kayak waktu batch berapa waktu itu ada yang dari Arab Saudi ikut belajar Flipro, boleh banget. Investasinya tentu lebih ekonomis ya kalau online, hanya 1.799.000. Nah, jadi per pertemuan nanti kita akan belajar. Pertemuan pertama itu ada 4 materi, pertemuan ketiga ada 3 materi, pertemuan ketiga nanti ada 2 materi, begitu ya teman-teman. Kapan pelaksanaannya? Insya Allah kita akan laksanakan tanggal 30 April, Pak Tony. Insya Allah kita akan selenggarakan, dan sekali teman-teman ikut nanti receipt-nya bisa free, teman-teman. Nah, menarik ya. Artinya teman-teman sekali ikut offline misalnya kan, nanti di batch ke 19, 20, 21 sepanjang kami menyelenggarakan itu masih free receipt-nya ya, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi Pak Tony boleh. Yang pertemuan keempat, insya Allah nanti kita akan atur dengan jadwal batch-batch yang lain, Pak Tony. Jadi nanti kalau praktik lapangan itu kita lintas batch, jadi bisa ketemu tuh lebih banyak orang, lebih banyak daerah, sehingga acaranya lebih seru. Dan itu full seharian kalau praktik lapangan. Yang pertemuan keempat. Kalau yang online itu webinar. Jadi itu kita akan berikan e-course. Kalau e-course kan itu sudah ada belasan video ya, yang teman-teman bisa ulang kapan saja, bisa tonton di mana saja. Tapi nanti kita akan jadwalkan untuk sesi mentoring live Zoom-nya bersama Kang Wildan. 1 kali pertemuan, begitu ya teman-teman. Tapi meskipun e-course 1 kali pertemuan, nanti di webinar-webinar berikutnya teman-teman juga bisa receipt gitu ya. Cuman materi pembahasannya sama, lebih mendalam saja gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin yang paket lengkap, ini memang kalau webinar sangat ringan ya teman-teman, hanya 199.000 teman-teman sudah bisa dapatkan e-course plus mentoringnya. Tapi kalau untuk yang pakai lengkap, teman-teman bisa ikut di kelas master. Wah ini Pak Wawan, Bang saya ada rumah dijual di Cimanggu. Oke siap, nanti Mas Indra bisa follow up ya Pak Wawan. Intinya kita punya prinsip di Flipro ya teman-teman, leads yang masuk itu harus closing di kita. Mau upselling, downselling, maupun cross selling itu nggak ada masalah.
ya. Jadi betul-betul kita buka ruang kolaborasi. Nah, termasuk buat teman-teman yang ingin belajar berbisnis properti pun kita sangat terbuka ya. Masalah biaya kalau teman-teman ada kendala silahkan kasih Mas Indra. Mas Indra itu kalau soal biaya paling bijak guys. Nanti bisa diatur ya, boleh dicicil, boleh termin dan lain-lain ya. Insya Allah ya teman-teman. Yang penting kita butuh teman-teman yang memang siap belajar, berkomitmen dan ingin langsung praktek ya. Teman-teman batch sebelumnya yang memang antusias untuk belajar, alhamdulillah sudah buka project ya. Tapi kalau setengah hati ya resiko ditanggung sendiri. Tetapi kalau teman-teman betul-betul antusias, silahkan konsultasi beberapa kali ke kami juga tidak ada biaya. Yang penting kita jadwalkan terlebih dahulu ya. Nah, ini materinya sudah sangat lengkap. Jadi tinggal teman-teman pilih. Nah, kalau teman-teman ingin yang super lengkap, lengkap dengan investornya, lengkap dengan belajar bisnis modelnya, nah boleh ikutnya bootcamp berarti ya, teman-teman, gathering. Nanti kita akan laksanakan di puncak. Masya Allah ya. Insya Allah kita akan selenggarakan kapan nih Bu Esti? Kalau nggak salah mungkin habis Lebaran mungkin ya teman-teman yang akan kita selenggarakan. Jadi menarik banget. Nanti di bootcamp ini juga ada pra bootcamp, ada bootcamp dan ada pasca bootcamp, gitu ya. Investasinya boleh dibisikin tipis-tipis nanti oleh Mas Indra melalui Japri ya, teman-teman. Karena ini memang spesial banget nih kalau yang kolaborasi ini tidak hanya belajar dengan coach, tetapi juga kita akan menghadirkan investor. Tentu itu yang menjadi sangat menarik ya, teman-teman. Ilmu bisnisnya dapat, investornya dapat, investasi kegiatannya juga nggak seberapa ya. Sebagai bocoran mungkin ya investasinya masih di bawah 5 juta teman-teman ya, masih di bawah 5 juta, bahkan di bawah 3.500.000. Itu clue-nya ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang ingin mendapatkan biaya registrasi early bird boleh kontak Bu Hesti, boleh kontak Mas Indra, boleh kontak saya gitu ya teman-teman. Oke, Pak Tony, di master itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di master itu biasa kita mulai jam 9, Pak Tony. Jam 9 pagi sampai dengan selesai. Nah, selesainya itu biasanya pada asar. Kalau misalkan teman-teman antusias, peserta masih semangat, materi juga kebetulan mungkin masih belum tersampaikan semua, kita bisa selesaikan sampai dengan menjelang maghrib biasanya, Pak Tony. Bahkan kita biasanya menambah pertemuan. Kalau misalkan materinya belum semuanya sempat tersampaikan, kemudian ada yang belum jelas, kita bisa tambah pertemuannya. Jadi sangat longgar ya, teman-teman, kalau bicara waktu ya. Yang penting teman-teman kuat aja. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman yang seputar bootcamp plus gathering atau seputar Master Flip Pro. Pak Walid, saya ada lahan 10 meter dijual di lokasi Rawakalong Bogor, bisa dibantu. Oh, boleh Pak Walid ya. Silakan kontak Mas Indra, nanti kasih informasi dasar lahannya, mau dijual berapa per meter, fotonya, Gmaps-nya, nanti coba kita MS secara online terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita nanti kalau teman-teman punya lahan boleh dikerjasamakan dengan kita, boleh kami bantu jual juga bebas ya. Kalau lahan di Bogor di Gunung Sindur, tapi saya di Cirebon gimana Kang? Nah, boleh di store dulu Kang. Mau lahannya di Cirebon, akangnya di Bogor juga boleh. Yang penting kita lihat dulu ya teman-teman, artinya iya apa tidaknya. Nanti kan kita butuh waktu dulu ya sebentar untuk survei online, melihat jarak, melihat dari Google View ya, melihat demand dan lain-lain. Silakan konsultasi. Saya yakin nih sebenarnya di antara 50 peserta ini kayaknya juga banyak yang mungkin levelnya juga sudah jadi investor, jangan-jangan ya. Sudah punya banyak lahan, sudah banyak pengalaman ya, sudah banyak aset-aset mungkin yang saat ini belum berputar karena belum ada yang kelola, juga boleh untuk didiskusikan dengan kita ya. Sambil belajar marketing, wah cocok nih. Oke, mungkin Kang Indra, begitu informasi yang bisa saya sampaikan. Kang Indra bisa dibantu klik nomor WhatsApp Mas Indra. Saya ketikkan ya teman-teman di kolom chat 0811 1959 3883. Jadi ini nomor Mas Indra, silakan teman-teman bisa kontak beliau, baik itu mau mendaftar kelas itu boleh, mau memberikan listingan lahan juga boleh, atau mau kolaborasi-kolaborasi yang lainnya juga sangat boleh. Itu menariknya ya teman-teman. Jadi di Flipro ini
teman-teman bisa banyak mengikuti program, baik itu yang gratis juga banyak teman-teman ya, ada ngopi, ada rumahku, kemudian ada ngabari dan lain-lain ya, ataupun yang sifatnya berbayar supaya teman-teman juga lebih serius, lebih berkomitmen juga silakan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ketemu nih di kelas bootcamp plus gathering investor, strategi scale up bisnis berbasis properti. Ya, materinya juga lengkap ya, teman-teman. Bagaimana adab bisnis versi tahun ya, tolong menolong. Kemudian scale up bisnis berbasis corporate. Bayangin teman-teman, ketika teman-teman belajar Clipper itu mungkin pandangannya itu adalah bisnis properti perorangan gitu ya. Kalau perorangan itu kan berarti hanya satu orang. Tapi kalau kita bisa jalankan secara corporate, nah, itu kan nanti akan hitung quantity di situ, teman-teman. Maka di situ kita akan belajar bagaimana manajerial timnya, bagaimana manajerial bisnisnya, bagaimana standar-standar operasional prosedur, bagaimana layaknya perusahaan-perusahaan yang sudah lebih berdiri, lebih dulu berjalan di luar sana, skala corporate itu seperti apa. Nanti akan kita bongkar ya. Nah, nanti akan Coach Wildan juga akan sharing ya, bagaimana membuat bisnis plan, kemudian juga strategi negosiasi dan akuisisinya, fundamental marketing berbasis properti, tentunya seperti itu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, siap. Kalau tidak ada mungkin saya kembalikan ke Mas Indra. Oke. Mas Indra masih on? Kita lakukan sesi tanya jawab. Siap. Tadi ada pertanyaan, gimana caranya kirim ke ribuan orang. Nah, ini ada beberapa opsi. Opsi dari yang disediakan oleh WA Bisnis ya, itu ada yang namanya fitur broadcast. Hanya satu broadcast itu, satu kali klik itu kita hanya bisa nyampe itu 256 saat ini, 256. Nah, untuk di broadcast atau pesan siaran. Nah, jadi teman-teman buat pesan siaran nanti tinggal di broadcast. Hanya memang kelemahannya di broadcast ini teman-teman harus pastikan ini yang disediakan fitur WhatsApp-nya dulu ya. Teman-teman ini yang harus disediakan itu yang pertama tadi yang harus disediakan untuk nge-share itu yang harus dipastikan orang itu harus sudah saling simpan kontak. Nah, jadi biasanya di broadcast ini umumnya kesalahan fatalnya itu teman-teman buat broadcastan banyak tanpa sadar yang teman-teman broadcast itu belum simpan kontak teman-teman. Nah, jadi kalau yang belum saling simpan kontak, nah wajar pesannya itu gak akan nyampe karena sistem di WA itu kalau kita broadcastnya pengen nyampe itu harus saling simpan kontak. Itu yang paling penting. Ini izin nggak bisa munculin kameranya ya karena baterainya udah lowbat nih. Nah, itu satu. Jadi harus saling simpan kontak dulu ya kalau mau pesan broadcast agar pesannya itu sampai 100% ke orang yang simpan kontak. Kalau orang yang masih belum simpan kontak, kemungkinan besar pesan kita itu belum sampai ke orang tersebut yang kita target. Itu satu. Nah, ada juga kalau di WA biasa itu lewat komunitas. Nah, lewat komunitas teman-teman bisa sampai ribuan orang gitu. Nyampe langsung ke personal tanpa harus saling simpan kontak juga. Cuma memang lemahnya itu untuk saat ini masih belum familiar, masih dianggap grup gitu, masih dianggap grup sama pesan negatifnya untuk di awal-awal itu kalau yang kaget kita main masukin orang ke komunitas itu banyak yang keluar gitu, disangkanya dimasukin ke grup kayak gitu. Itu sih tantangan yang terbaru, ada fitur baru yang pengguna WhatsApp-nya mayoritas umumnya itu belum pada paham terkait fitur tersebut kayak gitu sih. Nah, itu untuk yang memang disediakan dari WA-nya. Nah, kalau yang nggak disediakan di WA-nya, ada yang namanya fitur kirim pesan. Nah, kirim pesan itu banyak ya, ada WA Sender dan lain sebagainya. Nah, nanti ada yang terbaru toolsnya itu untuk memang untuk mengirim pesan aja gitu. Mengirim pesan untuk database itu ada pakai tools. Nah, itu memang harus biasanya itu beli tools-tools di yang lain gitu. Nah, sebetulnya ada yang gratisan bisa di Play Store juga ada tools gratisan untuk kirim pesan ke banyak grup. Hanya lemahnya itu kalau tools yang ada saat ini ya itu PC-nya harus ada yang harus pakai laptop, jadi yang di HP-nya itu belum memungkinkan kayak gitu. Ada yang pakai HP ya biasanya berbayar.
Ada saya yang gratis sudah nemu, tapi kadang di HP-nya nggak support gitu. Efektifnya itu kalau mau kirim pesan banyak, itu untuk yang langsung ya, yang langsung ke ribuan orang sekali klik doang, ada yang harus minimal itu harus ada laptopnya. Itu sih untuk saat ini ya. Sebenarnya ada yang terbaru lagi saya uji coba efektif atau enggaknya. Jadi tools ini keren, bisa di laptop, bisa di HP. Ya kita cukup setting aja 10.000 orang. Jadi kita itu nggak perlu apa, intinya itu laptopnya nggak perlu tayang terus gitu. Ini lagi saya uji coba ya, efektivitasnya sejauh mana gitu. Nah, nanti kalau udah efektivitas nanti saya share. Jadi udah cukup dimatiin, kita cukup nyeting 5 hari ngirim ke 10.000 orang. Udah kita cukup setting aja di awal gitu. Selebihnya sistem yang berjalan. Kayak gitu, itu lagi saya uji coba dulu efektivitasnya seperti apa. Nah ini yang baru yang memang belum ini ya, belum familiar di yang lain ya. Yang umumnya itu kan biasa harus WA-nya standby, HP-nya standby, nggak bisa ditinggalin gitu kan. Nah kalau ini bisa nih langsung ditinggalin. Nah ini lagi saya uji coba ya, mudah-mudahan nanti hasilnya seperti apa. Saya bawakan khusus buat teman-temannya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan, itu dari saya. Mau konsultasi, konsultasi aja, jangan sungkan untuk japri. Nanti saya pasti respon, saya pasti balas. Nah itu jangan lupa, jika dirasa bermanfaat nanti boleh ini di-share ke teman-teman. Ini materinya maaf ya, baru di tengah-tengah aja, dipersiapkan akunnya aja untuk meningkatkannya lagi. Nanti biasanya di kelas-kelas berbayar, tapi andai pun enggak, nanti bisa dijapri aja gimana caranya untuk meningkatkannya. Mungkin itu aja kalau dari saya, Kang Fauji. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekurangan. Itu dari saya. Poin dari saya, kalau kita ingin memperbesar pemasukan kita, ya otomatis kita harus siapkan untuk memperbesar kerangka berpikir kita, cara berpikir kita. Intinya itu harus investasi leher ke atas. Dari sisi pengetahuan kita, knowledge kita itu dulu diperbesar, baru dari sisi yang lainnya insya Allah nanti akan ikut besar juga gitu. Jadi poinnya jangan sampai kita lupa untuk investasi pada diri kita sendiri. Investasi terbaik itu investasi leher ke atas. Itu tadi pembawaan wawasan, ikut kelas, belajar ini, belajar itu. Jadi sampai saat ini saya sendiri masih terus belajar, upgrade ilmu, upgrade skill. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita semua. Jangan sampai kita stagnan di situ-situ aja. Kayak gitu. Mungkin itu aja Kang Fauji, Ibu Esti. Baik, terima kasih Kang Indra atas waktunya.